Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki 1 Desember 2023. Kembali kita dipertemukan oleh Tuhan di dalam firman dan Roh Kudus-Nya. Saya akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan kepada saudara yang harus saudara ketahui. Saya memberi judul dan tema itu jemaat mempelai harus paham mengenai hari dan saat pernikahan anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dengan cara mengetahui hari kedatangan Tuhan Yesus atau hari kedatangan anak manusia yang sudah jelas Tuhan tidak mau mengatakan tentang hari dan saat atau tentang hemera dan hora. Ini yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Hemera itu menunjuk kepada hari, kemudian hora itu menunjuk kepada saat atau jam. Jadi mengenai hari, saat, dan jam itu Tuhan tidak pernah mengatakannya. Pertanyaan ini sebetulnya beda dengan pertanyaan murid-murid ketika Tuhan Yesus Kristus sudah dibangkitkan kemudian naik ke surga. Pada saat itu murid-murid bertanya mengenai Kronos dan Kairos. Saudaraku, Kronos itu apa? Kronos itu adalah runtutan peristiwa yang terjadi di dalam satu kurun waktu yang kemudian akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kronosnya itu Tuhan Yesus sudah bercerita di Matius pasal yang ke-24. Saudaraku, urutan-urutan peristiwa, tanda-tanda yang mendahului sebelum kedatangannya itu seperti apa? Itu yang disebut dengan kronos. Nah, Kairos itu ketika Tuhan menjalankan kronologi yang sudah diceritakan dalam Matius pasal 24 itu. Nah, yang ditanya oleh murid-murid di dalam Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit itu kemudian naik ke surga, yang ditanyakan itu mengenai Kairos, mengenai kapan Tuhan menjalankan runtutan peristiwa di akhir zaman yang sudah dikatakannya di dalam Matius pasal 24. Itu Tuhan pun tetap tidak mau mengatakannya. Saudara, nah sekarang persoalannya adalah bagaimana bisa mengerti hari pernikahan anak domba. Maka yang harus ditempuh adalah kita harus menjadi dara yang bijaksana. Seperti Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Dara yang bijaksana. Mempelai itu adalah jemaat-jemaat yang bijaksana, yang tahu membaca tanda zaman, tahu kapan mau menikah. Jadi namanya mempelai itu pasti tahu kapan mau menikah, kapan jadwal pernikahan itu. Saudara, coba saudara bayangkan, saudara seorang wanita yang katanya dijanjikan jadi mempelai, jadi istri, tetapi waktunya tidak jelas. Saudaraku, ini kan sesuatu yang sangat tidak baik. Atau mungkin saudara diberitahu oleh laki-laki, tetapi laki-laki itu berbohong, mau menikah pada tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, ternyata berbohong. Nah, kemudian batal, saudaraku. Tentunya ini sesuatu yang sangat memalukan. Dan tentunya Tuhan Yesus bukan tipe laki-laki surga yang pembohong seperti itu, saudaraku. Melainkan kalau ada yang mengatakan mengenai hari perjamuan malam kawin anak domba, menyatakan harinya, tanggalnya, bulannya, kemudian keliru, saudaraku, itu yang keliru bukan Tuhan Yesusnya, tetapi adalah orang yang menyampaikan. Itu adalah hamba-hamba palsu, saudaraku. Sebab, saudaraku, hari pernikahan anak domba itu nanti ada tandanya, di mana tandanya nanti ditulis jelas di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Saudaraku, seorang mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Sesudah Wahyu pasal 12 itu digenapi, maka hari pernikahan anak domba itu sudah akan diketahui jelas harinya. Karena Alkitab mencatat lebih dari 3 kali sesudah Wahyu 12 itu digenapi, maka pernikahan anak domba itu
bisa dihitung dengan hitungan hari, yaitu 1260 hari lagi. Bisa dihitung dengan hitungan bulan, yaitu 42 bulan lagi. Bisa dihitung dengan hitungan tahun, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 3,5 masa. Saudaraku, jadi ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, nah, menjadi darah yang bijaksana itu adalah darah yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Artinya apa? Dia memahami tanda-tanda zaman. Matahari, bulan, dan bintang itu penentu waktu untuk menentukan hari, menentukan bulan, dan menentukan tahun. Saudaraku, oleh karena itu ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, nanti saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba atau yang identik dengan kedatangan anak manusia itu sudah bisa diketahui. Nah, kepada mempelai wanita, saudaraku, Tuhan tidak datang seperti pencuri. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan kan, kalau seorang wanita katanya dijanjikan mau nikah jadi mempelai, tetapi waktunya tidak jelas. Saudaraku, ini kan repot sekali. Makanya ketika rahasia-rahasia yang dalam ini mulai terungkap, hal ini juga harus mulai jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau misalkan ini saudara sudah mau menikah, kemudian terlanjur cetak undangan pernikahan, disebar kemana-mana, tetapi batal. Ini sesuatu aib yang sangat memalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 dibaca Pak Nendra. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Iya, terus? Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Terus? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Terus? Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Terus? Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Terus? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Iya, saudaraku, jadi bijaksana itu artinya tahu masa, saudaraku. Kapan harus berdandan, saudaraku? Kapan harus tidur, saudaraku? Jadi seorang mempelai pria itu pasti memberitahu mempelai wanitanya kapan mau datang, kapan mau perjamuan kawin, kapan mau pesta nikah. Itu pasti diberitahu, saudaraku. Itu mempelai wanita itu pasti diberitahu, saudaraku. Tidak mungkin mempelai pria itu membiarkan mempelai wanitanya masih dalam kondisi yang belum siap, saudaraku. Mungkin masih berpakaian ala kadarnya, masih berpakaian daster, langsung diajak pesta nikah. Pasti tidak, saudaraku. Pasti diberitahu. Dan cara memberitahu mempelai pria ini dengan cara yang sangat bijaksana, saudaraku. Bijaksana itu artinya tahu masa, kapan harus berdandan, kapan harus tidur. Mempelai wanita itu pasti dikasih tahu hari pernikahan anak domba itu, supaya bisa memakai pakaian pesta,
Kalau di dalam Wahyu 19 itu di sana ditulis kain lenan yang putih, bersih dan berkilau-kilauan. Bahkan saudaraku, kalau kita belajar dari binatang, itu semut pun itu dikatakan sebagai bijaksana karena tahu masa. Ya, kita akan baca Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Jadi perhatikanlah lakunya, perilaku semut itu disuruh memperhatikan dan jadilah bijak. Terus, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. amin. Saudaraku, jadi semut itu disebut bijak. Dan ada orang-orang yang malas itu disuruh belajar kepada semut supaya dia menjadi bijaksana. Semut itu dikatakan bijaksana karena tahu masa, ketika musim panas menyediakan makanan. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara yang dikasih Tuhan, kaitannya dengan masa perkawinan anak domba. Mempelai itu harus bijak. Bijak itu tahu masa. Nah, caranya apa? Di dalam kitab Wahyu kemudian disebut sebagai mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang itu merupakan pertanda dari waktu, pertanda dari masa-masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada jam, hari, bulan, dan tahun itu ditentukan karena perputaran matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, jadi orang-orang, jemaat-jemaat yang disebut mempelai itu akan mengetahui masa perkawinan anak domba dengan cara menjadi darah-darah yang bijaksana, yang tahu masa, yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara, apabila Wahyu pasal 12 nanti digenapi, apabila sudah ada tanda Wahyu pasal 12 itu digenapi, apabila sudah ada tanda itu, maka perjamuan malam kawin anak domba itu sudah ada hitungannya. Alkitab mencatat lebih dari 3 kali, ya. Kalau Wahyu pasal 12 itu sudah digenapi, maka perjamuan malam kawin anak domba itu sudah ada hitungannya. Dihitung dengan hari itu 1260 hari lagi, dihitung dengan tahun itu 3,5 tahun lagi, dihitung dengan bulan itu 42 bulan lagi. Saudara, kalau sudah ada tanda orang-orang yang harpaso, tiba-tiba teman-teman saudara yang mencapai kriteria rohani, tataran rohani ruang Maha Kudus, tiba-tiba harpaso, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Tiba-tiba ada pengungsian, Theogo, orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, dipindahkan oleh Tuhan. Jadi diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu belum langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, belum. Yang diungsikan itu dipindahkan untuk dikhususkan. Namanya mempelai itu kan dikhususkan dulu, saudaraku, dikuduskan dulu, disiapkan dulu, dipingit dulu, saudaraku, didandani dulu supaya cantik, semakin sempurna. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda pengungsian, orang-orang yang sering bergaul dengan saudara, rohaninya kebetulan bagus, tiba-tiba mereka diungsikan, dibawa oleh kuasa Tuhan ke suatu tempat. Jadi cara pengungsian itu juga bukan lari sendiri, tetapi dipindahkan. Seperti ketika Filipus dipindahkan oleh kuasa Roh Kudus dari Gaza ke Asdod itu, Filipus bukan lari sendiri, tetapi dipindahkan oleh Tuhan. Dan saudaraku, selanjutnya kalau sudah ada tanda datangnya masa antikris,
maka saudaraku, hari perkawinan anak domba itu sudah bisa dihitung harinya, sudah bisa dihitung bulannya, bahkan tahunnya juga sudah bisa diketahui. Sudah yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini berulang, sudah kita pelajari, tapi supaya saudara ngerti, Tuhan Yesus itu kalau menerangkan segala sesuatu juga diulang-ulang, supaya murid-murid itu ngerti. Perumpamaan-perumpamaan juga berulang-ulang disampaikan, supaya murid-murid mengerti. Kita akan kembali belajar Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang-orang di akhir zaman yang mencapai rohani ruang Maha Kudus. Ini akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Seperti halnya tabernakel, itu ada 3 tingkat. Ini ruang yang tertinggi, ruang paling kudus. Batranos juga gitu, 3 tingkat. Nah, di akhir zaman penyelamatan kepada manusia juga melalui 3 cara. Yang pertama Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ini namanya harpaso. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Amin. Saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ingat ini saudaraku, ini Tuhan Yesus belum datang. Saudaraku, belum perjamuan malam kawin anak domba. Tuhan Yesus belum datang ini saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 5 ini. Datangnya di Wahyu 19. Perhatikan baik-baik. Jadi harpaso itu Tuhan Yesus belum datang, tetapi sudah merekrut, sudah membawa ke tahta Allah orang-orang yang merupakan badannya, tubuhnya Tuhan, yang akan menggenapi firman bahwa nanti Tuhan itu datang tidak dewean, tetapi bersama beribu-ribu orang kudusnya. Untuk menggenapi firman itu, saudaraku, juga untuk menggenapi firman bahwa suatu ketika, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, kita itu akan menghakimi bumi. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau dalam badan seperti ini, ya tidak bisa kita menghakimi bumi, kita menghakimi malaikat-malaikat, tidak bisa. Oleh karena itu perlulah yang namanya harpaso. Saudaraku, itu untuk membentuk pasukan Tuhan yang nanti akan menghakimi bumi. Bentuknya apa? Bentuk yang paling real itu adalah 7 bokor murka Allah. Itu terjadi juga selama 3,5 tahun, saudaraku, selama 1260 hari. Itu jadi orang-orang kudus yang sudah diubahkan badannya menjadi seperti badannya Elia, menjadi seperti badannya Henok, seperti badannya Musa yang bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17 itu, saudaraku. Orang-orang yang sudah berbadan seperti itu nanti akan menghakimi bumi secara dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, inilah pentingnya harpaso. Oleh karena itu, harpaso itu beda, saudaraku, beda dengan perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, jadi kiranya sudah menjadi paham. Ini orang-orang yang mencapai tataran ruang rohani, ruang Maha Kudus. Nah, kemudian yang diungsikan ini Wahyu pasal 12 ayat 6, ayat 14 dan ayat 17 ini yang nanti disebut menjadi mempelai wanita, itu yang diungsikan ini. Saudaraku, kalau yang dibawa kepada Allah dan ketahatannya itu pihak laki-laki yang disuruh berperang, disuruh menghakimi bumi, disuruh menghakimi malaikat-malaikat. Tetapi pihak wanita, saudaraku, ini disuruh mengungsi. Seperti dulu janji Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam itu disuruh berjuang mencari rezeki dengan berpeluh, banting tulang, peras keringat, onak duri di depan mata, saudaraku. Dan wanita tidak disuruh untuk itu. Wanita dikatakan, susah payahmu waktu melahirkan akan aku buat sangat banyak. Seperti itu. Dan ini digenapi hingga akhir zaman, saudaraku.
Nah, pihak wanita itu nggak diajak ikut berperang, tidak diajak ikut menghakimi bumi, saudaraku, tidak diajak untuk menghakimi malaikat-malaikat, tidak diajak berperang, tetapi diungsikan, dipingit, disempurnakan selama 1260 hari. Tempatnya masih di bumi, saudara, tempatnya masih di bumi, tetapi suatu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Alkitab mencatat seperti itu, dan tempat itu sekarang ya belum boleh dikatakan tentunya, saudaraku, tetapi Tuhan sanggup, Tuhan bisa mengadakan tempat itu, saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 6, kemudian ayat 14 dan ayat yang ke-17. Ini juga sudah sering kita baca, tetapi supaya saudara lebih ngerti lagi, ayat 6 dan ayat 14 ini orang-orang yang ketika Wahyu pasal 12 digenapi, ini mencapai kriteria rohani ruang kudus. Kalau yang langsung dibawa kepada Allah tadi, yang mencapai ruang maha kudus. Tugasnya nanti menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat, dan menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nah, kalau yang Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 ini yang disebut sebagai pihak wanita yang nanti akan menjadi mempelai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi perempuan itu Pheobo, lari ke padang gurun atau eremos, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi pihak wanita tidak diajak berperang, tidak diajak seperti Adam mencari penghasilan, kemudian banteng tulang peras keringat melawan onak duri, saudaraku. Tetapi saudaraku, pihak wanita itu, saudaraku, memang dijadikan oleh Tuhan seperti ini. Dia diungsikan, dipingit, saudaraku, dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini masih di bumi, saudaraku, masih di bumi. Di dalam satu penglihatan saya pernah ditujukan tempat itu, saudaraku, tetapi tentunya masih dimeteraikan. Itu di mana itu dimeteraikan. Tapi ini suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Adapun cara pengungsian atau caranya Pheobo itu bukan kita lari jalan sendiri, naik pesawat, naik kuda, atau naik bis, naik kereta, tidak, saudaraku. Tetapi dengan cara Tuhan dipindahkan, seperti halnya Filipus dipindahkan oleh kuasa Roh Kudus dari Gaza ke Asdod. Ya, saya jadi ingat sekarang Gaza lagi peperangan. Siapa tahu di sana ada orang yang dipindahkan juga, ya, saudaraku. Tetapi belum pengungsian, meskipun kalaupun ada yang seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-14 dibaca, Pak Nendra. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi mempelai itu ngerti, menjadi orang yang bijaksana, menjadi dara yang bijaksana. Mereka ngerti kalau mereka sudah dibawa Pheobo, sudah diungsikan ke padang belantara pengungsian, sudah diterbangkan, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Aslinya itu seperti itu. Pheobo, kemudian di ayat 14 itu petoma, itu terbang, saudaraku. Jadi lari, hilang, lenyap, dan terbang. Kalau mempelai wanita itu sudah mengalami hal ini, maka kemudian saat perjamuan malam kawin anak domba itu, mempelai sudah ngerti, saudaraku, sudah tahu persis bahwa 1260 hari lagi itu akan terjadi pernikahan anak domba yang begitu dahsyat. Wahyu pasal 19 itu. Nah, di sini kan sudah dikatakan supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, setelah itu ngapain, saudaraku? Ya, pernikahan anak domba. Wahyu pasal 19.
Kalau di ayat yang ke-14 dikatakan setelah perempuan itu Petomai dibawa ke suatu tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 masa, tentunya ini memakai hitungan kalender Yahudi ya. Jadi 1 bulannya itu 30 hari. Saudaraku, jadi ini 3,5 tahun, saudaraku, atau 1260 hari. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi darah yang bijaksana itu pasti ngerti setelah mereka mengalami pengungsian. Saudaraku, mereka akan ngerti. Ini mempelai priaku datang berapa hari lagi itu sudah ngerti, saudaraku. Sudah ngerti. Bahkan kalau sudah membaca di dalam ayat yang lain di Wahyu pasal 12 ini, iblis pun ngerti kalau waktunya sudah dekat. Saudara yang dikasih tahu Tuhan, yang dikasih oleh Kristus, kita kemudian akan membaca ini nasib orang-orang yang tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 dibaca Pak Nendra. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi ini adalah orang-orang yang di dalam hidupnya tidak bisa mencapai kriteria rohani ruang kudus, dia tetap pelataran. Maka dia diizinkan diperangi oleh naga. Kalau di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu mereka dikatakan diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing dan diperangi oleh bangsa asing selama 1260 hari juga sama, saudaraku. Wahyu pasal 11 juga ngomong seperti itu, selama 1260 hari, di mana nanti 2 saksi itu bertugas. Saudara, adapun saat terjadi harpazo, saat terjadi Theogo, saat terjadi masa antikris, itu waktunya bareng. Ketika nanti orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa kepada Allah dan ketahtaannya, kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, dan kemudian di bumi tiba masa antikris, itu waktunya berbarengan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti halnya ini bahtera. Bahtera ini satu kesatuan yang jadinya bareng, saudaraku, seperti halnya tabernakel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini kejadiannya bareng ya, bersamaan, tetapi untuk menceritakannya memang Wahyu pasal 12 ini menceritakannya dengan sedemikian rupa, bahasa makrifat dari Tuhan. Saudara, apa yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 itu sebetulnya dulu sudah dituliskan, sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21 secara tersirat, saudaraku. Nah, Matius pasal 24 itu perkataan Tuhan Yesus di dalam tubuh darah dan daging. Kemudian di dalam kitab Wahyu itu penjelasan secara detail pelaksanaannya. Saudara, kita akan baca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21, itu tentang orang-orang yang harpazo, yang dibawa langsung kepada Allah dan ketahtaannya, orang yang mencapai ruang Maha Kudus, kemudian orang-orang yang diungsikan, orang-orang yang rohaninya mencapai tataran rohani ruang kudus, kemudian orang-orang yang tertinggal. Itu sebetulnya di sini Tuhan sudah katakan. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Iya, sampai di sini dulu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini pertengahan dari 7 tahun dari sahabat terakhir Daniel itu, saudaraku, pertengahan dari 7 tahun. Jadi masa antikris itu bukan 7 tahun, tetapi 3,5 tahun. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5 ditulis jelas, saudaraku,
binatang antikris itu berkuasa 42 bulan lamanya. Jelas itu saudaraku. Masa antikris itu bukan 7 tahun, tetapi 42 bulan. Di mana nanti saat itulah pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Saudaraku, 1260 hari, 3,5 masa atau 42 bulan. Masa antikris itu 42 bulan atau 3,5 tahun, ya. Alkitab menulis lebih dari 3 kali, saudaraku. Jadi saudara harus paham hal ini. Ayat yang ke-16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Ini yang Peugo, saudaraku, ini yang mengungsi. Orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Amin. Ini yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Yang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, karena akan terjadi harpaso tadi, saudaraku. Kemudian 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19 ini adalah orang-orang yang tertinggal. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Amin. Saya terangkan dulu supaya saudara ngerti. Ibu-ibu hamil yang dimaksud di sini itu apa, saudaraku? Ini pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian yang menyusukan bayi pada masa itu apa? Bayi itu bayi-bayi rohani. Artinya jemaat-jemaatnya itu tidak bisa dewasa rohani, masih diberi susu, belum diberi pengajaran-pengajaran firman yang dalam. Kemarin sudah saya terangkan mengenai ditinjau dari sudut umur. Seharusnya engkau ini sudah jadi pengajar, tetapi engkau masih ingin susu. Saudaraku, artinya susu itu apa tuh, saudaraku? Itu makanan untuk bayi-bayi rohani. Nah, saudaraku, yang di sini dimaksud dengan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu adalah ini pelayan-pelayan Tuhan juga, tetapi jemaat-jemaatnya itu, saudaraku, masih kanak-kanak secara rohani. Ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21, perhatikan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi terjadinya harpaso, orang-orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Terjadinya Peugo, orang-orang yang diungsikan dengan cara yang dahsyat, dipindahkan dari satu tempat yang berbahaya ke tempat yang aman, jauh dari intean ular naga tua. Dan terjadinya, saudaraku, masa antikris, saudaraku, ini sudah diberitakan di sini, saudaraku. Terjadinya harpaso maupun Peugo, terjadinya orang-orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, orang-orang yang diungsikan itu untuk menyelamatkan jemaat dari bahaya masa antikris. Saudara, saya beritahu ya, di tempat pengungsian, saudaraku, di padang belantara pengungsian, orang bodoh, orang pandir, orang tidak berhikmat dan tidak mau belajar, yang dikatakan bayi-bayi rohani kalau seperti itu, saudaraku. Orang-orang pandir, orang-orang yang tidak berhikmat, tidak mau belajar, tidak mau merendahkan diri, saudaraku, tidak akan bisa pengungsian, saudaraku. Tidak akan bisa Peugo. Diungsikan pun nggak bisa. Orang pandir. Jadi orang yang berhikmat itu dicinta oleh Tuhan, saudaraku. Jadi orang pandir, orang bebal, orang yang tidak berhikmat, tidak mau belajar kebenaran firman, itu diungsikan pun nggak bisa, apalagi harpaso, apalagi diangkat, dibawa kepada Allah dan ketatannya, itu nggak bisa. Kita akan membaca ayat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Pak Nendra bacakan. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Ini suasana orang-orang yang
diungsikan, yang Peugo, yang diungsikan selama 1260 hari lamanya. Ini suasana orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus. Itu suasananya seperti ini. Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Terus, Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. ya, terus, Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. terus, Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. 6. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Amin. Saudaraku, jadi saya terangkan, jadi di pengungsian itu terjadi penyempurnaan bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh di sana, mengalami penyempurnaan, mengalami penyembuhan. Ibarat pengantin gitu, saudaraku, itu dipingit untuk didandani sedemikian rupa kelemahan-kelemahan tubuhnya. Saudaraku, berbagai macam hal diperbaiki di sana, disempurnakan, sampai ketika tiba hari pernikahan anak domba nanti, mereka kedapatan tak bercela. Saudara, kita akan baca ayat 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Amin. Orang-orang pandir, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak mau belajar firman Tuhan, saudara, itu nggak akan bisa berada di pengungsian. Jadi saudara perlu belajar ya. Kadang rahasia-rahasia yang dalam seperti ini kita harus pelajari, karena kita harus ngerti saat mana nanti tahap demi tahap kitab Wahyu digenapi, kitab Wahyu pasal 1 digenapi, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, kemudian kegerakan kuda putih digenapi, kemudian ada peperangan yang nanti memakan korban 1/4 penduduk bumi terjadi, saudaraku. Kemudian ada perang besar lagi yang memakan korban 1/3 penduduk bumi lagi terjadi. Saudaraku, kita sudah ngerti bahwa itu merupakan rencana Tuhan, di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya dengan 3 cara tadi, saudaraku. Dan orang-orang pandir, saudaraku, ini orang-orang yang nggak mau belajar, saudaraku, ini tidak akan mengembara, tidak akan berada di pengungsian, tidak bisa diungsikan, saudaraku. Ayat yang ke-9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Terus, Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. iya, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran dari orang-orang yang diungsikan, yang Peugo, yang rohaninya ketika Wahyu pasal 12 digenapi nanti mencapai kriteria rohani ruang kudus, mereka itu diungsikan dan nanti akan dijadikan mempelai di Wahyu pasal yang ke-19. Jadi mempelai itu jemaat-jemaat yang bijaksana, tahu membaca tanda zaman, tahu kapan mau menikah. Jadi adalah aneh kalau orang menyatakan diri sebagai mempelai wanita tetapi tidak ngerti jadwalnya menikah kapan. Saudara, ini adalah sesuatu yang aneh. Oleh karena itu,
melalui kegerakan kitab Wahyu ini saya mengajarkan kepada saudara supaya saudara mulai paham. Dan nanti pemberitaan tentang harpaso, tentang pengungsian, dan tentang masa antikris itu nanti akan dikabarkan oleh malaikat yang berwajah matahari. Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-4. Saudaraku, nanti akan dikabarkan. Itu pada saat itu kurang lebih, saudaraku, malaikat itu akan berseru mengenai pada saat hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi harpaso, akan terjadi pengungsian, akan terjadi masa antikris. Segera bersiap-siap. Ini sesaat, saudaraku. Jadi tidak lama jedanya dengan pelaksanaannya. Pengumumannya itu di Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-4. Itu oleh hamba Tuhan, saudaraku. Dari dulu Tuhan itu kalau memberitahukan sesuatu itu melalui hambanya. Ketika bahaya banjir bah itu terjadi, saudaraku, maka yang diberitahu juga Nuh, saudaraku. Di akhir zaman pun yang diberitahu nanti akan melalui hamba Tuhan yang dipakai, yang saya sebut sebagai malaikat yang berwajah matahari, saudaraku. Dan ini beritanya betul-betul iya dan amin, karena dinyatakan melalui sumpah segala, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 itu, tidak akan ada penundaan waktu lagi. Nah, saudaraku, kalau di dalam bahasa lain itu suara ketika penghulu malaikat itu berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah itu nanti bukan nanti bunyinya bunyi tototoet itu enggak. Itu suara hamba Tuhan, saudaraku. 7 metre, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Itu nanti melalui ucapan mulut hamba Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu disebut sebagai 7 malaikat sidang jemaat. Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Wahyu pasal 2 pasal 3 disebut sebagai 7 malaikat sidang. Nah, saudaraku, mereka itu manusia. Kalau malaikat yang nggak kelihatan nggak perlu surat, nggak perlu dikirimi, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Kalau malaikat gaib nggak perlu surat. Nah, mereka itu manusia. Di dalam akhir kitab Wahyu juga nanti disampaikan bahwa ukuran hasta itu juga ukuran malaikat dan ukuran manusia yang dipakai untuk mengukur Yerusalem baru. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang akan membaca Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Jadi saya garis bawahi, mempelai itu adalah jemaat-jemaat yang bijaksana, yang tahu membaca tanda zaman dan tahu kapan mau menikah. Kalau nggak tahu kapan menikahnya, jangan ngomong mempelai, saudaraku ya. Jangan ngomong dirimu mempelai. Saudara nanti pasti akan tahu, saudaraku. Pasti akan tahu. Dan kita berdoa ini adalah waktu bagi kita. Ini merupakan waktu-waktu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita menggenapi firman-firman ini. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba. Terus, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Iya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi namanya mantenan, namanya pesta pengantin, itu harinya pasti diketahui oleh mempelai wanita. Saudara, jadi Tuhan tidak datang seperti pencuri untuk mempelai wanitanya. Seperti 1 Tesalonika 5 itu juga dikatakan, kalau engkau hidup di dalam terang, engkau bukan anak-anak kegelapan, Tuhan itu tidak akan datang kepadamu seperti pencuri. Bisa saudara baca di suratan Tesalonika. Yuk, terus dibacakan. Dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. terus, Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba.
Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 8 diulangi. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Amin. Jadi dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini kepada mempelai wanita. Jadi karena mempelai wanita itu mengerti kapan dia harus berdandan, kapan dia harus mempercantik diri, maka dia tahu kapan harus mengenakan pakaian putih bersih yang berkilau-kilauan, lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi mempelai pria itu tidak akan mendatangi mempelai wanitanya ketika mempelai wanitanya itu sedang pakai daster, apalagi belum mandi, apalagi belum siap-siap. Jadi mempelai wanita itu pasti dikasih tahu. Ayat 9, ulangi. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Jadi kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Intinya bahwa mempelai Kristus itu adalah orang-orang jemaat-jemaat yang bijaksana, yang tahu waktu, tahu kapan harus berdandan, saudaraku, tahu membaca situasi, tahu membaca tanda zaman. Kalau sudah ada pengungsian, kalau sudah ada harpaso, kalau sudah ada peogo, itu berapa lama lagi akan terjadi perjamuan malam kawin anak domba? Itu mempelai wanita sudah ngerti. Bahkan ketika Wahyu 10 itu digenapi, mempelai wanita itu sudah mengerti. Dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kepada mempelai wanitanya, kedatangan mempelai pria kepada mempelai wanitanya, itu bukan seperti pencuri, tetapi betul-betul akan diberitahu, bahkan dengan pasti, bukan perkiraan-perkiraan lagi, tetapi dengan hitungan yang pasti. Alkitab menuliskan seperti itu. Ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, hitungannya itu sudah pasti, harinya, bulannya, tahunnya, itu hitungannya sudah pasti. Nah, kita akan segera menyambut masa-masa itu di dalam waktu yang tidak akan lama lagi, saudaraku. Dan sekali lagi kita berdoa, kita menjadi penggenap-penggenap positif dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.